Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Oh, haleluya. Kami percaya kepada kuasa-Mu. Kami percaya kepada kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya ketika Engkau hadir, masalah kami diubah menjadi mujizat. Ketika Engkau hadir, semua yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kami percaya kehadiran-Mu memberkati kami yang berkekurangan sore ini, menyembuhkan tubuh-tubuh yang sakit, mengangkat setiap beban dari hidup kami. Kami percaya kami datang dengan tangisan kembali, dengan tari-tarian. Kami datang dengan wajah yang berat kembali, dengan senyum yang lebar. Sebab Engkaulah Allah yang layak dipercaya. Engkaulah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Tuhan Yesus, kami percaya kehadiran-Mu penuh di tempat ini, di dalam ruangan ini dan di dalam hati kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan kami mengucap syukur. Kami memberikan tubuh jiwa roh kami dalam firman-Mu. Di dalam firman yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus, yang membangkitkan kami, membawa pengertian dalam hidup kami, membuat kami menjadi umat-Mu yang semakin dikasihi oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap terima firman Tuhan bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Silakan duduk saudara. Shalom. Beri salam kiri kananmu. Katakan, engkau pasti diberkati sore ini. Haleluya. Amin. Saudara, tepuk tangan sekali lagi buat Allah yang baik. Mari kita buka Injil Matius pada pasal yang ke-28, pada ayatnya yang ke-6. Injil Matius pada pasalnya yang ke-28, pada ayatnya yang ke-6. Matius 28 pada ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ini adalah kisah ketika Kristus bangkit. Kebangkitan Kristus tidak hanya diceritakan oleh sejarah manusia, tetapi diteguhkan oleh para malaikat. Ini adalah perkataan malaikat. Manusia kadang-kadang membutuhkan begitu banyak bukti untuk bisa percaya. Kita membutuhkan lebih dari satu bukti untuk mempercayai sesuatu yang positif terjadi dalam hidup kita. Tetapi sayangnya kita membutuhkan cukup satu bukti untuk sesuatu yang negatif, untuk dapat kita percayai telah terjadi dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus adalah perkara positif bagi dunia ini. Tetapi saudara, firman Tuhan menjelaskan bahwa berapa banyak pun bukti tentang kebangkitan Tuhan, untuk dapat meyakinkan manusia, Allah tetap akan melakukannya. Katakan amin. Malaikat berkata, ingat seperti yang dia katakan. Sekarang ini buktinya. Kalau tidak percaya, lihat tempat dia berbaring. Sudah kosong. 2 bukti sekaligus dijajar. Keilahian dan ketuhanan Kristus menjadi pertanyaan sepanjang masa. Kalau saudara buka hari ini di YouTube, saudara akan menemukan begitu banyak usaha manusia untuk membatalkan kepercayaan orang, anak-anak Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Mereka membangun opini, mereka membangun pendapat demi pendapat. Mereka berusaha membuktikan bahwa Kristus hanyalah seorang manusia biasa, seorang nabi besar, seorang rasul saja. Dia bukan Tuhan. Tetapi saudara, semakin mereka berusaha membuktikan, semakin mereka akan menemukan bahwa dia adalah Tuhan.
Itu sebabnya saudara, sebagai seorang pribadi Kristen, anak-anak Tuhan, jangan lagi ada di hati kita mempertanyakan bahwa apakah Yesus Kristus itu sekedar nabi. Sebab apa? Sebab jika yang asli terus dicari palsunya, malah aslinya yang akan ketemu. Tetapi jika kita melepaskan yang asli dari hidup kita, maka kita akan menemukan yang palsu. Jika seseorang tidak punya barang emas, dia tidak akan pernah mengenakan emas yang sebenarnya. Dia akan mengenakan emas yang palsu atau imitasi. Demikian juga dengan keimanan. Adakah dalam kehidupan kita masih bertanya, sore malam hari ini berhentilah bertanya. Percayalah, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah sejati yang memberi diri. Tidak hanya apa yang dikatakan oleh Alkitab, tetapi sejarah membuktikan. Keimanan kekristenan itu terfokus bukan hanya kepada sorga. Seperti orang yang lain yang mempercayai sorga. Kekristenan tidak berfokus kepada sorga. Kekristenan juga tidak hanya fokus kepada penebusan itu sendiri. Jika kekristenan hanya berfokus pada penebusan itu sendiri, Alkitab kita nggak perlu tebal-tebal. Tetapi kekristenan berfokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang telah dikatakan berabad-abad. Kekristenan, iman saudara dan saya, terfokus kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan oleh dialah, maka sejarah dunia membuktikan kisah tentang Kristus ditulis sebagai life story, yaitu kisah hidup, kisah sejati, benar-benar ada, pernah ada. The life story. Tidak hanya the life story, tapi kisah Yesus juga diberi label sebagai the true story. Bukan kisah palsu, tetapi kisah yang sebenarnya ada. Dan anak-anak Tuhan kita semua, saudara dan saya, membuktikan bahwa bukan hanya life story atau true story, tetapi kisah Kristus adalah love story. Kisah kasih di mana Allah menyatakan yang sesungguhnya kecintaannya kepada saudara dan saya. Saya betulkan sedikit. Yesus tidak mencari orang sempurna di dunia ini. Dia mencari saudara dan saya yang tidak sempurna. Perhatikan ketika dia berjalan, dia tidak tertuju kepada orang Farisi yang terlihat sempurna dan sangat sempurna. Dia tertuju kepada orang yang di pasar. Dia tertuju kepada para penjudi dan para pemungut cukai. Dia tertuju kepada orang kusta, yang disebut penyakitnya adalah penyakit karena kutukan. Dia tertuju kepada orang-orang yang terbuang, yang sama sekali bukanlah orang yang sempurna. Orang-orang yang sama seperti saudara dan saya. Kekristenan benar-benar bukanlah agama. Kekristenan benar-benar adalah pola hidup, di mana Allah lah yang mencari kita semua. Dia tidak berfokus kepada apapun yang ada. Dia hanya berfokus kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya, jika kekristenan berubah menjadi sebuah kelembagaan, maka pribadi Kristus akan dilupakan. Sebab sebenarnya Allah yang menjelma menjadi manusia adalah merupakan sifat utamanya. Dia yang selalu memanggil dan berkata, "Panggillah aku Bapa, sebab engkaulah anak-anakku." Sudah jauh ada sebelum kita ada. Alkitab ini dimulai pertama bukan dengan kebesaran, kekuatan, kedahsyatan, tetapi kisah paling indah yang pertama dimulai adalah kisah antara seorang bapa dan anaknya. Sama seperti jika saudara adalah anggota kepolisian, anggota ketentaraan, anggota kehakiman. Seperti setiap sore ketika saudara kembali dari tugas saudara,
saudara akan melepaskan semua atribut, meletakkannya di dalam lemari, dan kemudian menjumpai anak-anaknya. Demikianlah Alkitab ini berkata tentang Allah Bapa. Setiap hari senja Allah akan turun dan menemui Adam dan Hawa. Bukan sebagai seorang Allah, tetapi sebagai seorang Bapa. Ketika kekristenan saudara dan saya berubah menjadi formalitas keagamaan, maka Allah Bapa akan terasa sangat jauh. Sebab semua kita akan melihat Dia mengenakan pakaian sebagai seorang yang penuh dengan kuasa, lengkap dengan semua atributnya. Bukan itu Tuhan Yesus. Itu sebabnya Dia datang menjadi manusia biasa. Dia bahkan tidak mengenakan pakaian seperti pakaian para pemimpin agama pada waktu itu. Dia tidak menggulung rambutnya dan menyembunyikan di dalam topi sama seperti pemimpin agama di waktu itu. Dia membiarkan rambutnya terurai sama seperti mode yang lagi tren pada waktu itu. Dia mengenakan pakaian yang lagi ngetren pada waktu itu. Sehingga dia sama seperti semua orang. Untuk menunjukkan bahwa aku ini Yesus. Aku ini Allah. Tapi aku ingin dikenal bukan karena kealahanku, tetapi ingin dikenal karena pribadiku. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Berapa banyak kita kehilangan hubungan sebab kita tidak pernah ingin dikenal dan diterima sebagai pribadi, padahal kita sangat membutuhkannya. Saya selalu berkata kepada pekerja yang ada, saya ingin saya dikenal bukan sebagai seorang gembala. Saya ingin dicintai. Kalau saya bisa memilih untuk dihormati dan dicintai, saya memilih dicintai. Sebab kalau dihormati, saya masih manusia. Kalau ada kurangnya, penghormatan itu hilang. Tapi kalau dicintai, kalau ketemu kurangnya, itu dilindungi. Demikian juga Allah Bapa kepada kita. Apakah kita mendekati Allah Bapa dengan semua atribut kita, sehingga kita merasa bahwa kita nggak pernah sempurna ketika berjumpa dengan Dia? Kita mengenakan pakaian kita yang kotor dan kita menjadi malu, dan kita berlagak seperti orang yang tidak pernah berkekurangan. Tuhan ingin engkau mendekati Dia apa adanya. Saudara, sebab setiap orang ketika Kristus itu hidup, maka setiap orang yang mendekati Tuhan beroleh mujizat. Setiap orang yang mendekati Tuhan secara pribadi beroleh mujizat. Berapa banyak daripada kita menginginkan perubahan dalam kehidupan, menginginkan sebuah peningkatan, menginginkan apa yang lemah dalam diri kita, bukan hanya sakit, tetapi mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kita terlepas, dan kita menjadi orang yang benar-benar merdeka. Tetapi itu tidak dapat terwujud. Mari kita belajar kisah-kisah orang yang mendapatkan mujizat, sebab mereka mendekati Allah dengan cara yang tertentu. Mereka tidak mendekati Allah dengan cara yang biasa kita lakukan. Mereka mendekati Allah dengan cara yang Allah mau untuk Dia didekati. Katakan amin. Saudara, jika orang-orang itu mendapatkan mujizat, kitab Ibrani berkata, Yesus itu tetap sama. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tetap sama. Maka sudah pasti, jika dulu orang bertemu dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan, maka hari ini, jika saudara bertemu dengan Tuhan, hidup saudara diubahkan. Biar kita berhenti mencari Kristus di tempat di mana kita pikir Dia berada. Kita mencari Kristus di dalam kebiasaan beragama kita, dan Dia tidak ada di sana. Sebab agama akan membawa orang kepada kematian, hanya akan menemukan bahwa kita tidak pernah sempurna. Di dalam ritual demi ritual, kita hanya akan menemukan kelelahan, sebab Kristus tidak ada di sana.
Malaikat itu mencoba berkata, jangan cari dia di mana-mana. Injil Matius 28 berkata bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Hari ini Kristus ada di sini. Hari ini Kristus ada di depanmu. Dia duduk di sampingmu. Engkau bisa menemukannya dia di luar daripada kebiasaanmu. Maukah kita menyadari hal ini? Dan mari kita lihat, ada orang-orang yang mendapatkan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Mari kita buka ayat yang pertama. Injil Matius Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 42. Lalu kita lompat, atau saya tidak usah baca, saudara tahu kisahnya, ayat 49 sampai 56. Saya baca dulu yang ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua, perhatikan kata itu, mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, perhatikan, Yesus didesak-desak orang banyak. Dan pada kisah yang selanjutnya, ada perempuan yang menghentikan Yesus, memegang ujung jumbai jubah Tuhan. Maka Yesus tidak bisa maju lebih jauh. Ketika Yesus berkata, ibu, imanmu menyelamatkan engkau, berita buruk tiba. Orang dari rumah Yairus berkata, jangan susahkan guru, anak itu sudah mati. Tetapi Yesus berkata, jangan khawatir, anakmu tidur. Mengapa mujizat bisa terjadi? Ada begitu banyak orang yang menanti-nantikan Tuhan, tetapi Yairus dan janda ini yang dapat. Mari perhatikan apa yang dilakukan Yairus. Yairus adalah seorang pemimpin rumah ibadah. Dia adalah seorang gembala sidang. Dia terbiasa dihormati. Di dalam gereja-gereja episkopal, kalau saudara bertemu dengan gembala sidang, ada kebiasaan. Gereja episkopal tradisional, itu kalau mereka bertemu dengan kardinalnya, mereka akan pegang tangan dan cium cincinnya, cincin salib. Bertemu dengan bishop, mereka akan pegang dan cium cincinnya. Dan perhatikan, Yairus terbiasa diperlakukan seperti itu. Dia terbiasa dihormati. Dia terbiasa duduk di depan setiap pertemuan masyarakat. Dia adalah orang yang terhormat di daerah itu. Ada begitu banyak orang menantikan Tuhan. Dan kemudian Tuhan hanya memilih orang yang terhormat saja. Bukan begitu? Sama sekali tidak. Perhatikan apa yang Yairus lakukan. Dikatakan dia tersungkur di depan kaki Tuhan. Dalam sebuah ejaan yang lain, Alkitab berkata bahwa dia tersungkur dan mencium ujung jempol kaki Tuhan Yesus. Hanya untuk mengundang Tuhan datang dalam rumahnya. Saudaraku sekalian, berapa banyak dalam hidup kita tetap mengenakan pakaian hari-hari kita, pakaian keegoan kita, ketika kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mengenakan pakaian kebiasaan kita beribadah. Banyak daripada saudara datang dari gereja Katolik, banyak daripada saudara datang dari gereja Protestan, banyak pula yang datang dari gereja Pentakosta lama. Semua kita memiliki kebiasaan dan tata cara yang seandainya dapat membuat kita bertemu dengan Tuhan.
Bukankah kita adalah Yairus? Saya ajak saudara hari ini, jangan kenakan pakaianmu. Undang dia secara pribadi. Undang dia secara pribadi bagi hatimu. Yairus menanggalkan pakaian kebesarannya sebagai pemimpin. Menanggalkan semuanya dan dia datang sebagaimana dia ada. Sama seperti ketika Ayub. Dia selalu mendekati Tuhan apa adanya. Dia berkata, Tuhan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku akan kembali. Dia tahu kekayaan hanyalah sementara dan tidak dapat membuat dia dekat dengan Tuhan. Dirinya lah yang akan membuat dia bisa dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang ketika kita berdoa mungkin, saya ajak mari kita buka tangan dan angkat wajah. Saudara mulai merasakan Tuhan. Lalu saudara mulai merasakan gerakannya yang lebih kuat. Saudara merasa saudara perlu mengangkat tangan saudara lebih tinggi. Tetapi kemudian pikiran keegoisan saudara berkata, tunggu dulu. Kalau kamu menyerah sepenuhnya, maka kamu akan kehilangan kontrol. Ingat baik-baik, kamu ini orang yang dihormati. Kamu selalu naik mobil yang bagus. Kamu selalu dikatakan orang cantik, ganteng. Kamu adalah seorang pemimpin. Apa yang terjadi kalau ngoni pe ingus tafiaro kesana kamari? Malu. Maka apa yang paling kita sayangi? Mati. Anak Yairus tidak pernah akan bangkit. Mungkin kita bukan orang yang terkenal. Kita orang biasa-biasa. Tapi kita punya rendah diri yang luar biasa. Biar jauh daripada malo, ndak usah jauh tahan. Kita mengenakan pakaian keduniawian kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan rindu engkau mengundang dia secara pribadi. Mengapa? Sebab dia ada duduk di samping saudara saat ini. Saudara perhatikan. Jika ada orang yang baru duduk di samping saudara, dia merasa agak sedikit asing dengan saudara. Maka untuk membangun sebuah hubungan, bukankah kita yang sudah lebih dulu duduk di situ yang mengajak dia bicara? Mungkin berkata, jabat tangan, Tuhan Yesus memberkati. Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Kerjaannya apa? Oke. Sudah punya pacar belum? Saya juga jomblo. Bukankah kita yang harus terbuka lebih dulu? Saudara perhatikan. Apakah saudara membiarkan Kristus duduk sendiri di samping situ? Dan saudara sibuk dengan siapa saya? Kita berusaha membangun diri kita semanis dan sebaik apapun yang bisa kita lakukan. Dan kita membiarkan dia duduk diam di situ. Dan anak kita mati. Anak bicara tentang keberhasilan, tentang produktivitas. Itu bicara anak. Maka engkau gak bisa sukses. Mati. Tapi kalau engkau datang di kaki Tuhan, tersungkur dan mencium ujung kakinya dan berkata, tolong, aku butuh engkau. Ini aku secara pribadi. Masuklah, tinggallah dalam hidupku. Maka Yesus akan menganggap saudara adalah orang yang mengundang dia secara pribadi. Biar saja pendeta yang undang dia. Mari Bapa di surga, datanglah ke tempat ini. Dan saudara berkata, kita terlalu banyak dosa. Untung-untungan kalau Tuhan mau berkati. Saudara jangan percaya yang iblis katakan. Tuhan mencintai saudara. Katakan amin. Tuhan mengasihi saudara.
Dia mencari saudara. Dia tidak melihat saudara punya dosa apa hari ini. Sebab kasihnya lebih besar daripada pelanggaran yang pernah kita lakukan. Katakan amin. Beri salam kiri kananmu, katakan jangan malu undang Tuhan secara pribadi hari ini. Itu yang pertama. Kegagalan kita untuk mempersilahkan Tuhan datang secara pribadi akan mengakibatkan kematian di dalam kehidupan kita. Anak kita, bukan anak secara jasmani, tapi apa yang akan kita hasilkan lewat hidup kita akan mati. Sebab kita tidak sanggup mengundang kehidupan masuk dalam hidup kita. Mungkin hari ini ekonomimu lagi sakit. Itu anak. Mungkin hari ini hubunganmu dengan pasanganmu lagi sakit. Apa yang lagi sakit? Kalau engkau mencium ujung kaki Tuhan, datang apa adanya, tidak khawatir, tidak takut, tidak jaga image, maka engkau pasti diberkati. Ekonomimu bangkit. Saya percaya saudara, tahun ini saudara diberkati lebih lagi. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Undang dia secara pribadi. Saya hanya dapat memberi jalan kepada saudara. Pilihan ada di dalam hati saudara. Itu yang pertama. Ternyata orang yang mengundang Allah secara pribadi akan mendapat mujizat. Sesulit apapun, bahkan sudah terlambat sekalipun, Tuhan katakan tidak terlambat. Kalau engkau sudah undang aku, tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat. Kalau Kristus diundang secara pribadi, yang mati pun bangkit. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mari perhatikan Injil Yohanes pasal 2 ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-9. Karena ini terlalu kecil. Oke, buka saja di oke. Dari ayat 4 saja. Oke. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin-pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Saudara sudah tahu kisah ini sejak sekolah minggu. Saudara, ini adalah mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan, yang sebenarnya Tuhan Yesus enggan melakukannya. Tuhan Yesus berkata, belum saatnya bikin mujizat. Selama ini biar cuma di rumah, Jo. Mama tahu kita ini Tuhan. Di rumah, Jo. Kenapa? Saya masih mau menikmati hubungan yang baik dengan orang-orang. Saya masih mau duduk nikmati pesta, nikmati lagunya. Saya mau duduk nikmati makanannya. Saya mau happy dulu. Belum waktunya. Tapi saudara lihat, sekalipun belum waktunya, ada manusia yang telah membuat kuasa itu turun dari Tuhan dan menjadikan pesta itu lebih meriah dari sebelumnya. Mengapa? Sebab ibunya berkata, apapun yang dia suruh, lakukan. Ini penting. Apapun yang Tuhan suruh, lakukan, lakukan. Bukankah kadang-kadang kita mau ikut apa yang Tuhan suruh, selama itu masuk di akal dan tidak memalukan, tidak membawa nama kita menjadi buruk.
Bukankah itu yang kita lakukan? Itu sebabnya air yang 6 gentong tetap saja menjadi air. Air yang 6 gentong itu bukan digunakan untuk minum, saudara. Air yang 6 gentong itu digunakan untuk cuci kaki. Kalau orang masuk pesta karena kakinya berdebu. Pelayan-pelayan yang ada di sekitar gentong itu adalah pelayan-pelayan yang membantu membuka tali kasut dan mencuci kaki setiap orang. Lalu mengenakan kasut itu kembali dan mempersilahkan tamu itu masuk ke dalam. Bukan air yang bagus. Seperti saudara, Tuhan Yesus menciptakan air anggur dari air yang sedikit yang ada di dalam pispot. Dulu-dulu saudara tahu pispot? Karena ada banyak kamar dulu-dulu yang tidak dilengkapi dengan toilet di dalam kamar. Maka orang dulu-dulu banyak menggunakan pispot. Malam sebelum tidur, mereka akan ambil pispot itu, isi air separuh. Oke, yang berusia seperti saya, di atas saya pasti masih ingat. Itu air pispot kira-kira. Bukan tempat yang baik untuk jadi anggur. Tetapi karena ada pelayan-pelayan yang sudah dipesankan, lakukan apa yang dia suruh, dan mereka lakukan. Air dari tempat yang kotor itu berubah menjadi air dari tempat yang terbaik. Mungkin dalam hidup kita ada kemeriahan yang akan turun. Ada keberhasilan yang mungkin semakin hari menjadi semakin lemah. Saudara mungkin datang ke tempat ini dan berkata, Tuhan, apakah masih ada hari-hari kemenangan dalam hidup saya? Apakah kebahagiaan dalam rumah tangga itu masih akan terjadi? Apakah kesulitan-kesulitan dalam hidupku akan berubah? Saya beritahu pada saudara, pertanyaan itu kembalikan kepada kita. Apakah kita mau ikut apa yang Tuhan suruh? Oh, saya terbiasa ibadah di gereja Pantekosta lama. Yang DP salib besar sekali di belakang, ininya tidak ada salib. Oh, saya terbiasa di gereja lama, dia pe lagu pelang-pelang, nyandak bumbang seperti ini. Saya terbiasa di gereja lama yang pendetanya usianya 60. Yang ini baru mau 40 juga belum. Pelayan-pelayan itu bisa berkata, oh, tidak boleh ini cedok, ini air kotor terus bawa ke MC. No. Ini air kotor bawa ke MC. Oh tidak. Tidak apa-apa, disuruh isi penuh, tidak apa-apa. Kami memang terbiasa isi penuh. Tapi untuk cedok, bawa ke sana. Oh tidak, ini bukan kebiasaan. Adakah ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, tetapi membawa kebiasaan saudara? Maka pesta kita berubah menjadi kesedihan. Maka keberhasilan kita berubah menjadi kemurungan. Maka hari-hari sukacita kita berubah menjadi frustasi. Mengapa? Sebab kita mengenakan apa yang kita mau di dalam hadirat Tuhan yang sanggup mengubahkan kita. Mengapa? Sebab banyak dari kebiasaan manusia yang sebenarnya merusak manusia itu sendiri, merusak merusak masa depan manusia itu sendiri, merusak tatanan demi tatanan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan mau kita hidup dengan baik seperti yang Dia mau. Ketika Israel keluar dari Mesir, Tuhan bahkan berkata kemauannya, sampai kalau mau pergi toilet malam-malam, hukumnya ada. Caranya apa? Bawa air di ember, bawa sekop, karena tidak ada WC permanen di padang gurun. Tuhan memberi tuntunan itu detail. Kadang-kadang kita mau ikut Tuhan kalau
segalanya masuk di akal dan tidak memalukan. Aduh kasihan. Kalau kita berdoa kong suara sampai di langit, ini kap gereja semua tak angka, bikin malu. Jadi kalau kita so rasa Tuhan menjamah kita, biar jo kita aku tahan. Maka engkau tidak akan pernah bersuka cita. Sukacitamu biasa-biasa. Mujizatmu biasa-biasa. Hidupmu biasa-biasa. Berapa banyak yang mau hidupnya luar biasa? Lambaikan tanganmu. Amin. Dan katakan pada kiri kananmu, jangan tahan, ikuti Tuhan. Jangan tahan, ikuti maunya Tuhan. Ketika Tuhan bekerja, lepaskan. Dan Dia akan merubah banyak hal. Saudara, ada banyak dalam pribadi kita yang tersembunyi. Sebab kita terbiasa menjadi orang lain daripada menjadi diri sendiri. Saudara, saya belajar, susah jadi orang lain. Kita hebat kalau jadi diri sendiri loh, saudara. Percaya, susah jadi orang lain. Saudara tuh hebat kalau jadi diri sendiri. Mohon maaf, kira-kira ada pendeta yang masih hobi balap mobil? Ya cuma saya, saudara. Kira-kira ada pendeta yang hobinya mancing? Ya cuma saya, saudara. Kira-kira Tuhan marah memancing? Tidak. Tuhan suruh Petrus pi mangail kok. Oke. Selama itu tidak bertentangan dengan Tuhan, jadilah diri sendiri. Sebab dengan cara itu kita akan dapat mengenali siapa kita sebenarnya. Dulu saya berusaha jadi seperti Benny Hinn. Parah, susah, siksa. Karena Benny Hinn adalah Benny Hinn, saya adalah saya. Sebab saudara ini punya karakteristik tersendiri. Dan Tuhan yang memberikannya. Itu adalah berkat. Jangan berusaha jadi orang lain di hadapan Tuhan. Be yourself. Dan kalau saudara be yourself, terbiasa di depan Tuhan, maka saudara akan be yourself di depan orang lain. Dan orang yang bisa jadi diri sendiri adalah orang yang berhasil, sukses hidupnya. Bukan kebiasaan yang dibawa, tapi bawalah dirimu. Rendahkan hatimu. Kemana Tuhan bawa, jumpai Dia dengan hatimu. Katakan amin. Itu yang kedua. Jadi orang-orang yang berubah ketika berjumpa dengan Yesus dalam perjumpaan yang mungkin tidak lebih dari 5 menit, adalah orang-orang yang mengikuti instruksinya Tuhan kemanapun apapun yang Tuhan bikin. Sekali lagi beri salam kiri kananmu. Ikut Tuhan, kamu pasti sukses. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang baik. Mari buka Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Stop aja sampai di situ, nanti saudara baca sampai di rumah. Saudara catat saja ayatnya, Lukas 10, 38 sampai 42. Kita gak punya waktu banyak. Saudara, Yesus memiliki orang-orang terdekat. Saking dekatnya, sampai Alkitab menulis, Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Mereka adalah keluarga biasa-biasa. Mereka punya kekurangan. Sampai-sampai Tuhan mengambil nama daripada adik daripada Marta ini. Untuk mengumpamakan bahwa orang miskin pun bisa ke surga. Dan orang kaya pun bisa masuk neraka. Dan si miskin itu dinamakan Lazarus. Sebab Lazarus memang adalah pengemis. Lalu kemudian Yesus ingat ada seorang wanita yang tertangkap berzina karena dia seorang pekerja seks komersial, yang diperhadapkan di depan semua orang di sebuah lapangan dan mulai bertanya, siapa yang paling berdosa? Biar lempar dia dulu dengan batu. Dan semua orang pergi.
Lalu Yesus bertanya pada perempuan itu yang tertunduk. Dia katakan, "Hei, mana yang mau lempar kamu?" Perempuan itu angkat wajahnya dan berkata, "Tidak ada lagi, Tuhan." Dengan kata lain perempuan itu berkata, "Tapi masih ada satu, Tuhan, yaitu Engkau sendiri. Makanya saya gak mau kemana-mana. Semua sudah pergi yang mau lempar saya. Tapi masih ada satu orang Farisi." Siapa? Yesus. Yesus tahu itu. Dan Yesus berkata, "Dan saya pun tidak akan lempar kamu. Sekarang kamu pergi dan jangan lakukan dosa lagi." Dan ada satu kakaknya yang bernama Marta. Kakaknya begitu tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Marta tahu masakan enak apa yang disukai oleh Tuhan. Marta tahu kopi seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tidur bagaimana yang disuka oleh Tuhan. Segala perkara kecil secara pribadi diketahui oleh Marta. Tetapi saudara, pada satu ketika dalam kisah ini saudara baca, Yesus sendiri berkata, "Marta, Marta, aku tahu bahwa engkau mengasihi aku. Tapi sayangnya, engkau tidak tahu apa yang sebenarnya aku butuhkan. Engkau tahu aku mau makan apa. Makanan apa yang paling aku suka yang engkau tahu. Maria mengambil apa yang tidak akan hilang dan itu membuat aku bahagia." Tahukah saudara bahwa dalam hidup kita, di dalam gereja ini, saya tidak pernah merasa berkekurangan. Kita bisa membangun gereja ini. Saudara, mempersembahkan uang saudara, itu dalam skala yang luar biasa. Saudara tahu apa yang dibutuhkan oleh Tuhan. Saudara tahu apa yang dibutuhkan oleh gerejanya. Saudara mengerti apa yang dibutuhkan oleh Tuhan. Saudara memenuhinya. Dan hari ini saudara diberkati. Tapi ingat, jangan kita seperti Marta. Sebab ada banyak orang kehilangan hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebab tidak tinggal dalam hadirat Tuhan. Tidak tinggal erat. Ke gereja cukup 1 bulan 1 kali. Kapan waktu kita mau kasih perpuluhan? Sudah kasih perpuluhan, juga semua amplop yang ada di belakang sana semua diisi. Ditulis. Dan kemudian dimasukkan. Saudara diberkati. Tetapi hubungan dengan Tuhannya kosong. Sebab itu Tuhan berkata, "Marta, Marta, engkau sibuk sana sini, sana sini. Dan nantinya engkau akan lelah. Engkau akan berkata, aku sudah nabur Tuhan. Aku sudah usaha Tuhan. Tapi kenapa kok aku gak ada damai sejahtera?" Bukankah itu yang dikatakan Marta? Tolong dong, si Maria dikasih tahu. Pada akhirnya kita kelelahan. Kita bosan. Kita bingung. Kita kehilangan damai sejahtera. Mengapa? Karena hubungan dengan Tuhan cuma 1 bulan 1 kali. Kita tahu kebutuhan Tuhan. Kita tahu kebutuhan rumahnya. Saudara sedang diberkati. Tahun ini persembahan itu naik lagi. Lebih tinggi dari tahun-tahun yang kemarin. Tapi ingat, yang Tuhan paling inginkan adalah hubungan secara pribadi. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Sama seperti Maria. Kalau saudara seminggu sekali ke gereja, tambahkan, ikutlah doa malam. Sebab yang diinginkan Tuhan adalah mengenal secara pribadi. Kita baik menabur. Kita baik. Kita beri bukan karena kita ingin imbalannya. Kita beri karena kita tahu
Mungkin nanti gereja ini akan beli tanah di hari-hari ke depan. Saudara mungkin akan jadi orang pertama yang berkata, berapa harga tanah? Sekian M, saya tutup sekian M. Tapi bukan itu yang paling inti yang Tuhan mau dari hidup saudara. Yang paling inti yang Tuhan mau dari hidup kita adalah tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara tetap menjadi seorang yang dekat. Ada beda antara orang yang melayani pekerjaan Tuhan dan orang yang melayani Tuhan. Sehingga Tuhan mengemukakan sebuah perumpamaan. Dia berkata, ada seorang pekerja yang bekerja untuk tuannya sepanjang hari di ladang. Dia mengurus semua harta tuannya di ladang. Dan ketika sore hari, ketika dia pulang dari ladang, membersihkan dirinya, melepaskan ikat pinggangnya, tiba-tiba tuannya berkata, ikat kembali pinggangmu dan siapkan makan untuk aku. Siapkan makan malam untuk aku. Dan pelayan itu tidak bersungut-sungut. Dia mengikat kembali pinggangnya dan kemudian menyiapkan makan bagi tuannya. Di pagi sampai sore dia bekerja bagi pekerjaan tuannya. Di malam hari dia bekerja melayani tuannya. Kita harus menjadi orang yang melayani pekerjaan Tuhan dan menjadi orang yang melayani Tuhan. Yang mengerti hal ini katakan amin. Kalau tidak, kita jadi Marta. Kalau saudara yang melayani cuma melayani aja, nggak pernah punya waktu pribadi dengan Tuhan, maka saudara akan kekeringan. Saudara akan berat. Saudara akan merasa pelayanan itu menjadi beban. Saudara akan merasa pekerjaan saudara jadi beban. Bahkan akhirnya ke gereja menjadi beban. Mari yang Tuhan inginkan itu didahulukan setiap hari. Saudara pernah dengar nama Ayrton Senna? Ayrton Senna adalah pembalap F1 terbesar yang pernah hidup. Di hari sebelum Ayrton Senna dipanggil oleh Tuhan pada jam 10 pagi di usia 36 tahun kalau tidak salah. Dia tetap dengan kebiasaannya membaca Alkitab. Dan di pagi itu dia membaca sebuah ayat yang Tuhan katakan, aku akan memberi engkau hadiah terbesar, yaitu diriku sendiri. Dan ketika Ayrton Senna menghembuskan nafasnya di tempat kejadian, dokter itu tidak kenal Tuhan. Yang selalu dekat dengan Ayrton Senna tidak kenal Tuhan. Tapi dokter itu berkata, saya tahu bahwa Ayrton Senna bersama dengan Kristus. Sebab dia menghembuskan nafasnya dengan tenang, dengan senyum yang lebar. Dan sampai hari ini belum ada yang bisa mengalahkan dia. Tahukah saudara bahwa hubungan yang dekat dengan Tuhan telah membawa Ayrton Senna, seorang pembalap go-kart berusia 17 tahun, menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan dia meninggal dalam kebesarannya. Itulah keberhasilan dalam hidup. Apakah kita rindu membangun ini dengan Tuhan? Yang rindu katakan amin. Haleluya. Orang yang dekat dengan Tuhan, dialah yang mendapat mujizat. Bukan sekedar rajin ke gereja, tetapi mengundang Allah secara pribadi. Yang selalu rindu mengikuti apa yang Tuhan katakan. Bukan hanya bergantung kepada Tuhan, kalau masuk di akal saya ikut, kalau tidak memalukan saya ikut. Dan orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi adalah orang yang akan dapat mujizat. Henok adalah seorang pribadi yang bersekutu dengan Tuhan. Hidupnya di dunia diberkati. Bahkan dia tidak merasakan kematian. Dia diangkat ke surga. Saudara, Allah itu ajaib. Dia hidup dan benar-benar ada.
Yang percaya itu katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Haleluya. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar keluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka dan luka-luka pasti. Yesus yang berlaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan tampil ke depan mempersiapkan diri. Dan mari secara pribadi kita persiapkan diri. Saudara, Tuhan mencintai engkau. Dia tahu semua kekurangan. Dia memaklumi semua ketidakmampuan. Maukah engkau mencintai Dia? Dia lebih dulu mengerti akan hidupmu. Tidak ada satu orang di dunia ini mengerti akan kehidupan. Tetapi Tuhanmu Yesus mengerti akan engkau. Dia tahu batas-batas dalam hidupmu. Dia tahu sejauh mana engkau sanggup. Dia bahkan tidak pernah memberikan sesuatu persoalan yang lebih berat daripada kemampuan kita. Pertanyaannya malam ini, maukah engkau mencintai Tuhan lebih lagi? Tidak hanya mencintai Dia pada batas-batas keagamaan, tetapi mencintai Dia dari hatimu. Memandang Kristus sebagai sahabat dan ayah sejati. Sebab setiap waktu Dia datang, bukan dengan tampang yang kuat, yang hebat, yang luar biasa. Dia datang sebagai pribadi. Dia duduk di sampingmu. Dia bahkan menangis ketika engkau menangis. Dia bahkan tersenyum ketika engkau tersenyum. Dia pun kecewa ketika engkau kecewa. Dia begitu mengerti keadaan kita. Yang Dia inginkan adalah engkau mengundang Dia masuk dalam hatimu. Diam di dalam hidupmu. Dan engkau akan mendapat mujizat. Tuhan Yesus ingin engkau melakukan apa yang Dia suruhkan, agar hidupmu berlimpah-limpah. Sebab kita ini manusia tidak mengerti jalan yang sedang kita tempuh. Tuhan kita menunjukkan jalan itu dengan cintanya. Maukah engkau dengan kemampuanmu untuk memilih? Engkau memilih untuk mengikut jalan Tuhan. Maukah engkau setiap waktu memberi dirimu di bawah kakinya? Bercengkrama dengan Tuhan, menyediakan waktu dengan Tuhan. Itulah persiapan bagi hidupmu.
Bapa, Engkau memberkati roti dan anggur ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Memberkati semua yang melayani dan semua kami yang dilayani. Dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Mengenal-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Dan tak akan pernah terganti. Oh, haleluya. Jesus, bersamamu ku jalani. Kau berikan kasih sempurna. Oh, haleluya. Engkau Tuhan dengar doaku. Engkau Tuhan dengar. Terima kasih. Yang selalu kuatkanku. Haleluya. Oh, Engkau Tuhan lihat semua. Oh, ralabaya syadalabana. Dan luka. Haleluya. Mari jemaat sendiri angkat suaramu, mengenal-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terganti. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau Tuhan dengar doaku. Engkau Tuhan dengar keluhku. Dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Mari kita angkat sama-sama roti kita di atas kepala kita. Yesus yang sekali lagi katakan, ku tahu Tuhan. Haleluya. Ku tahu Tuhan dengar keluhku. Dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku.
Dan ku tahu pasti, dan ku tahu pasti, Yesus yang bela. Dan ku tahu pasti, dan ku tahu pasti, Yesus yang bela. Oh Rabaya Shabara Yesus, haleluya. Mari pandang Yesus yang mengasihi engkau, yang mengerti engkau. Terima kasih. Oh Ramadhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti pengucapan syukur yang sama-sama kita angkat dan ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Percaya katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang sama-sama kita angkat dan ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Percaya katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Mari buka hatimu, undang dia masuk. Jangan biarkan dia ada di luar. Dan mulai berserah apa yang jadi maunya. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja atas hidup kami. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan.
Kehadiran-Mu memberkati kami. Mari tinggal dalam hidup kami, Roh Kudus, Roh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggal dalam kami dan ubahkan kami, Tuhan. Oh, ya mana. Oh, Rabaya siara labasi kiara lamaya santa. Haleluya. Oh, ya bara. Biarkan Tuhan mengalir, jangan ditahan. Mari bebaskan Roh-Mu, bebaskan lebih lagi. Mari Roh Kudus mengalir lebih kuat dalam kami. Kita matakara labas antara haleluya. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar keluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuat. Yang percaya itu mari angkat suara, angkat tanganmu. Ku tahu Tuhan dengar semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang berlaku. Dan ku tahu pasti, oh, dan ku tahu pasti Yesus yang dan ku tahu pasti dengan imanmu, haleluya. Dan ku tahu pasti Tuhan Yesus yang berlaku, haleluya. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi mencintai Engkau Tuhan. Kami mau menjadi orang yang selalu mengundang Engkau dalam hidup kami. Menjadi orang yang selalu menuruti keinginan kehendak-Mu. Menjadi orang yang dekat dengan Engkau. Kami merasakan urapan-Mu mengalir atas kami. Menyejukkan kami. Membaharui kami. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Allah kita. Haleluya. Kita akan memberi persembahan untuk pembangunan. Mari para pelayan tampil ke depan. Mari saudara, kita akan memberi persembahan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan di mana firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan, bahkan Engkau memberkati dia. Engkau berkati kami Tuhan. Engkau sudah ajari kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Biarlah kami mau belajar mengundang Engkau masuk dalam kehidupan kami.
Dan biarlah Tuhan kami bisa lebih lagi Tuhan dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memberi persembahan untuk pembangunan. Engkau yang memberkati setiap apa yang kami persembahkan. Engkau kembalikan dan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya akan bacakan pengumuman. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir bersama kami di tempat ini, tadi telah dibagikan renungan dan kupon yang saudara bisa tukarkan dengan minuman dingin di toko buku di lantai 1 setelah ibadah ini selesai. Daftarkanlah diri Anda sebagai anggota jemaat Bethany Gorontalo dengan mengisi formulir data jemaat, dan formulir data jemaat bisa didapatkan di dekat kotak perpuluhan dan dikembalikan ke dalam kotak perpuluhan. Hadirilah kebaktian kebangunan rohani yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Maret pada pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Mr. Wahyu Hanafi dari Singapura. Ajaklah seluruh rekan dan keluarga Anda untuk mengikutinya. Wajib bagi seluruh pelayan Tuhan untuk mengikutinya. Ibadah Raya 1 dan 2 Minggu 9 Maret akan dilayani oleh Mr. Wahyu Hanafi dari Singapura. Saudara boleh mengajak rekan dan keluarga untuk mengikutinya. Untuk jadwal pelayan bulan Maret 2013 sudah terbit. Dapatkan dekat kotak perpuluhan atau menghubungi Saudara Topan. Nama-nama berikut ini harap maju ke depan. Saya akan bacakan. Yang pertama, Jandris V. Sapo, Jeffrey D. Kuhu, Noldiana Nale Manubulu, Maria P. Cynthia, Merlin Lumangkun, Sonia Susana, Nani Modeon, Marcel Reinhard Simangunson, Welly C, Dermans Ibrahim Lompande, Michael Awon, Rudy, Frekli Awon, Ronald Noldi Warongan, dan Since Ranti. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Happy birthday, happy birthday to you. Mari tampil ke depan. Haleluya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mari jangan malu-malu. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, amen, to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sambut dengan tepuk tangan yang meriah, amin. Mari yang di depan tundukkan kepala berdoa. Mari kita angkat tangan kita, haleluya. Tuhan, Engkau memberkati semuanya di dalam tahun yang baru ini. Biar nama Tuhan nyata dalam hidup mereka. Memberkati dalam usaha, mata pencaharian, memberkati dalam segala apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Keberhasilan itu nyata dalam nama Yesus. Kami berdoa, lindungi dengan kesehatan, kekuatan. Lindungi dari segala mara bahaya hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kesempurnaan sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amen. Tiup lilin. Amin. Sekarang. Lupa, nanti minggu depan ada Pak Wahyu Hanafi yang pagi sama yang sore. Juga ada KKR-nya di hari Sabtu. Saudara, beliau ini adalah pembayar pajak terbesar di Papua Nugini. Dia juga adalah seorang donatur atau seorang founder dari gereja City Harvest di Singapura.
Dia adalah orang Indonesia, tapi hari ini warga negara Singapura. Sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara jangan terlewat ilmunya ya saudara ya. Jangan terlewat ilmunya. Dan saya sarankan saudara bawa teman. Jangan dimakan sendiri ya. Dia bisa datang ke sini itu sulit ya. Kalau dia bisa ke sini berarti mungkin Pastor Konghi bisa ke sini saudara ya. Ini sesuatu yang hampir mustahil. Dia ke Bandung saja itu hampir ya setahun paling sekali 2 kali saudara ya. Apalagi ke Gorontalo, wah lebih susah lagi ya. Jadi jangan sia-siakan. Coba saudara satu orang bawa satu ya. Entah itu dia ibadah pagi ajak sore, dia ibadah sore ajak pagi ya di gereja lain ya. Tapi saudara harus jadi berkat. Amin. Masih banyak kursi yang kosong. Saya tidak berusaha membangun gereja besar, tidak. Kita bangun gereja yang kuat. Anak-anak Tuhan yang kuat, yang tegak berdiri, yang tahu apa yang harus dia lakukan ketika ia hidup di dunia ini. Katakan amin. Jadi siapkan diri. Minggu depan, hari Sabtu sama hari Minggu 2 kali. Amin. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Yesus adalah kekuatan. Sama-sama. Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi semua orang yang diurapinya. Katakan, orang yang hina Dia tegakkan. Haleluya. Orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Sama-sama. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah. Katakan Yesus, Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Oh, Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah. Oh, agar nyata bahwa kami anak Allah. Haleluya. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Mari kita buka tangan bersama-sama. Kami kembali membawa sukacita, damai sejahtera, memberkati agar firman ini tumbuh berbuah. Kami berdoa memberkati Pak Alex, Pak David Aswin, Pastor Kong dalam segala perkara. Pemimpin-pemimpin jadikan mereka lebih luar biasa dari hari ini. Urapan yang berlipat kali ganda curahkan dalam hidup mereka. Lindungi dari segala hal yang tidak baik dalam nama Yesus. Biar namamu dimuliakan lewat kepemimpinan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Sore malam hari ini kami akan kembali dengan sukacita, memberkati mereka yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada, menyembuhkan jika mereka sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka tangan kita bersama-sama. Kalau saudara akan kembalikan persepuluhanmu pada minggu ini, mari imani bersama-sama saya kata-kata ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya berkat kami bukan dari dunia ini, tapi dari tingkap sorga yang terbuka.
Malam ini tingkap itu terbuka. Hidup kami diberkati. Tidak kurang apapun juga. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Mari angkat kedua tanganmu dan mulai sembah Tuhan. Shikana mata karalabaya shabaralabaralabaralabaralabarala. Shiabaralabaralabaya shandaralabaralabaralabaralabaya shandaralama. Oh, diberkatilah engkau untuk kau masuk dan untuk kau keluar. Allah, kita melihat kepadamu melimpahkan sejahtera dalam segala waktu. Dia memberkati lumbung yang disiapkan bagi hidupmu. Diisinya melimpah-limpah dengan hasilnya. Dia berkati kedua belah tanganmu yang terbuka terangkat untuk dia. Apa saja dikerjakan tangan itu, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Biar berkat ini tercurah mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya terima berkat bersama saya, katakan selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. I just hope that when you're older, you will understand why your life's not turning out exactly the way it was planned. Everything keeps changing on this crazy planet. Sometimes I don't know what I can do, but I'm working hard for a future, so be good to your mother. You make your father happy too. Oh, oh, oh. Since you came into my life these last 3 years, I felt a new kind of pain. It really breaks my heart when each tour starts and you're waving goodbye to the plane. I'd like to stay at home for the rest of my life and